Malaikat bersayap 12, Linley sedikit menghela napas lega. Semakin rendah tingkatan seorang malaikat, semakin cepat ia akan binasa. Sangat sulit untuk menciptakan malaikat bersayap 12. Malaikat bersayap 12 yang ada saat ini merupakan hasil akumulasi perlahan selama bertahun-tahun lamanya. Para dewa utama cahaya tak akan sembarangan menerjunkan malaikat bersayap 12 untuk menjalankan misi. Kadang-kadang, jutaan tahun berlalu tanpa satu pun malaikat bersayap 12 yang diaktifkan. Ibumu menjadi malaikat bersayap 12 kurang dari 10.000 tahun yang lalu. Peluang dia mati bisa dibilang nyaris tidak ada, ucap Beirut sambil tertawa. Barulah sekarang Linley benar-benar bisa bernapas lega. Haha, kakek Beirut, penjelasanmu cukup membuatku tenang. Linley kini merasa sangat yakin dengan kemampuannya untuk menyelamatkan ibunya. Oh iya, kakek Beirut. Linley mengayunkan tangannya, dan sebuah percikan dewa utama bumi pun muncul. Ini adalah hadiah tak terduga yang kudapat. Percikan dewa utama? Beirut terkesiap. Linley tertawa dan mengangguk. Augusta dan aku pergi bersama ke alam ilahi cahaya. Siapa sangka penguasa petir, Hurley, juga membuntuti kami. Bahkan kelima penguasa hukum lainnya juga mengikuti kami dari jauh. Saat aku menyerang Augusta, Hurley tiba-tiba menyerangku dari belakang. Aku pun langsung membalasnya dan menghancurkan klon dewa utama buminya. Beirut seketika tertawa. Jadi, kau merebut percikan dewa utamanya? Iya, Hurley melarikan diri dengan sangat cepat. Lagi pula aku hanya ingin memberinya sedikit pelajaran. Jadi aku hanya menghancurkan klon dewa utama buminya. Linley mengerutkan kening. Sekarang pertanyaannya adalah, kepada siapa aku harus memberikan percikan dewa utama ini? Kakek Beirut, bagaimana menurutmu? Beirut mengerutkan kening. Bluefire bisa menggunakannya, tapi kalau kita memberikannya pada Bluefire, kekuatannya hanya akan meningkat sedikit, setara dengan dewa utama tingkat menengah. Itu tak akan banyak mengubah keseimbangan strategi kekuatan secara keseluruhan. Idealnya, kita harus mencari seorang dewa tingkat tinggi. Sayangnya, mencari dewa tingkat tinggi yang berlatih hukum bumi, untuk saat ini akan cukup sulit menemukan orang seperti itu di dalam klan Barukmu. Linley tertawa pasrah. Klan Baruk mempunyai cukup banyak dewa tingkat tinggi, tapi mereka mencapainya dengan cara memadukan percikan ilahi. Seorang dewa tingkat tinggi yang benar-benar mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai ranah tersebut, dan dalam hukum bumi, memang belum ada satupun. Untuk memadukan percikan dewa utama, hanya ada satu syarat utama. Seseorang harus berlatih secara mandiri hingga mencapai ranah dewa tingkat tinggi. Buat apa terburu-buru? Beirut tertawa. Simpan saja dulu. Nanti kalau ada kandidat yang cocok, kau bisa memberikannya. Baiklah, aku akan menggunakan percikan dewa utama ini sebagai pusaka leluhur bagi klan Baruk. Linley tertawa keras. Kakek Beirut, tolong sampaikan pengumuman. Mintalah orang-orang di Kastil Dragonblood yang mau datang ke alam infernal untuk segera kemari. Linley kini telah sepenuhnya menjamin keamanan keluarga dan teman-temannya di alam infernal. Para penguasa yang lebih kuat dari Linley tak punya dendam padanya. Bahkan jika ada, mereka tak akan bersikap tak tahu malu seperti penguasa cahaya yang mengancamnya dengan pemusnahan klannya. Mungkin itu yang terbaik. Beirut tertawa dan mengangguk. Selama 5.000 tahun terakhir ini, mereka pasti cukup bosan di alam Yulan. Lagi pula dari segi jumlah ahli, alam infernal jauh lebih banyak, dan ada lebih banyak tempat untuk bertualang di sana. Linley tidak terburu-buru membangun alam ilahi anginnya. Ia menetap di alam infernal bersama keluarga dan teman-temannya. Selama masa ini, Linley juga memusatkan perhatian pada latihannya, serta merangkum dan memadukan hukum-hukum yang terpisah. Sesekali ia meluangkan waktu bersama keluarga dan teman-temannya. Tahun setelah pertarungan Linley dan Augusta juga merupakan tahun di mana reputasi Linley meroket drastis. Linley telah melukai penguasa cahaya dengan parah, dan hanya dengan satu sabetan pedang, ia membunuh klon dewa utama bumi milik penguasa petir, Hurley, hingga membuat Hurley lari terbirit-birit ketakutan. Kehebatan bertarung ini tentu saja disebarkan ke semua orang oleh kelima penguasa lainnya. Informasi ini benar-benar mencengangkan. Tak lama kemudian, nyaris semua dewa utama mengetahuinya. Status Linley seketika melampaui ketujuh penguasa hukum dan hanya berada di bawah keempat penguasa ketentuan. Alhasil, dalam kurun waktu 1 tahun saja, lebih dari 10 dewa utama telah datang untuk memberikan penghormatan kepada Linley. Saat para dewa utama bertemu, mereka juga akan menyantap buah-buahan, meminum anggur, dan bercengkrama santai. Sekitar setahun setelah pertarungannya melawan Augusta, alam infernal, Provinsi Bloodridge.
Prefektur Indigo, Pegunungan Skyride, kediaman penguasa milik Linley. Di kediaman yang sunyi dan terpencil ini, rerumputan lembut menutupi tanah. Linley mengenakan jubah panjang yang longgar. Ia duduk dalam posisi meditasi, angin berembus menerpanya, membelai helaian rambutnya. Sesosok tubuh perlahan mewujud di depan Linley, seolah-olah baru saja berteleportasi ke sana. Linley membuka matanya. Ia melihat sosok itu adalah seorang pria berpakaian jubah panjang berwarna merah darah. Itu adalah Bloodridge Sovereign, Boson. Linley tertawa. Boson, kenapa kau datang kemari? Belum lama ini, Boson telah bertemu dengan Linley, dan pada saat itu, Linley ingin memanggilnya Tuan Boson. Tapi apapun yang ia katakan, Boson menolak dipanggil seperti itu. Ia bahkan ingin memanggil Linley Lord. Bagaimanapun juga, kekuatan Linley bahkan di antara para penguasa teramat besar. Pada akhirnya, keduanya sepakat untuk mengalah. Mereka menganggap satu sama lain sebagai teman, jadi mereka saling memanggil nama. Apa aku harus punya alasan untuk datang kemari? Boson tersenyum lalu duduk di sebelahnya. Sebenarnya hari ini aku memang punya alasan penting. Katakanlah, ucap Linley sambil mendengarkan dengan saksama. Boson tertawa. Kau belum punya utusan, kan? Oh, kenapa kau memikirkan hal ini? Linley tak tahu harus tertawa atau menangis. Apa urusannya denganmu kalau aku memilih untuk menerima utusan atau tidak? Bukan begitu maksudku. Bloodridge Sovereign menggeleng. Sejujurnya, setiap 1 triliun tahun, perang alam akan diadakan. Dan setiap perang alam terdiri dari 5 babak. 3 babak sudah berlalu, dan sekitar 600 tahun lagi, babak keempat akan dimulai. Alam mana yang akan berperang? Tanya Linley penasaran. Alam infernal kita dan alam celestial, jawab Boson. Linley, babak keempat yang akan datang ini sangat penting. Dalam 9 babak sebelumnya, alam celestial selalu menang, 9 kali berturut-turut. Apa? Linley terperanjat. Ia paham bahwa setelah menjadi dewa utama, ada 3 cara untuk mendapatkan porsi kehendak tambahan. Yang pertama adalah memadukan percikan dewa utama lain. Yang kedua adalah menjadi paragon. Yang ketiga adalah agar pihak seseorang dalam perang alam menang 10 kali berturut-turut. Tentu saja, cara lainnya adalah menjadi pemilik jiwa bermutasi seperti Linley. Hanya saja, situasi unik semacam ini tak berlaku untuk semua dewa utama. Kalau aku tidak salah ingat, dulu sekali alam celestial sudah pernah menang 10 kali berturut-turut, ujar Linley sambil mengernyitkan dahi. Benar sekali, sahut Boson. Ketujuh dewa utama takdir sudah menerima hadiah kehendak. Makanya dewa utama lain tidak ingin melihat mereka menerimanya lagi. Khususnya kita tidak ingin melihat penguasa takdir semakin kuat lagi. Dia sudah cukup kuat. Linley mengangguk pelan. Sejak alam semesta diciptakan, setiap kali satu pihak memenangkan 9 babak berturut-turut, semua alam lain akan bersatu untuk mencegah mereka meraih kemenangan ke-10. Boson menjelaskan. Biasanya, ketika semua alam lain menggabungkan kekuatan, peluang keberhasilannya akan sangat tinggi. Namun, seiring berlalunya waktu, pernah terjadi 1 kali kegagalan. Saat itu, alam celestial menang. Alhasil, ketujuh dewa utama takdir menerima hadiah itu. Boson kemudian menegaskan, kali ini, apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan mereka menang lagi. Ini perintah langsung dari penguasa kehancuran. Linley tanpa sadar tertawa. Kemungkinan besar, bagi penguasa kehancuran, satu-satunya lawan yang sepadan baginya adalah penguasa takdir. Hahaha. Lalu apa hubungannya semua itu dengan mencari utusan? Linley tertawa. Kalau kita tidak ingin dia menang, maka kubu kita perlu mengumpulkan cukup banyak ahli. Boson menggeleng. Tapi banyak ahli yang sudah sadar betapa brutalnya perang alam kali ini. Pasti bakal kacau balau. Akibatnya banyak ahli setingkat komandan yang enggan berpartisipasi. Linley tertawa dan mengangguk. Semua alam akan bertarung habis-habisan, begitu pula dengan alam celestial. Bisa dibayangkan betapa brutalnya pertempuran ini. Kecuali seseorang benar-benar yakin dengan kemampuannya atau sudah bosan hidup, kecil kemungkinannya ia akan berpartisipasi. Bagaimana komandan-komandan itu tahu betapa pentingnya perang alam kali ini? Tanya Linley kebingungan. Hadiah untuk 10 kemenangan beruntun itu kan seharusnya menjadi rahasia di kalangan dewa utama. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, jawab Boson. Ia tersenyum canggung. Dalam pertempuran yang kacau balau seperti ini, kedua belah pihak akan mengerahkan segala kemampuan mereka. Mereka akan memutar otak mencari cara apapun yang dapat memperkuat pasukan mereka.
asal tak melanggar perjanjian dewa utama. Makanya, kedua belah pihak akan menyuplai setiap peserta perang alam ini dengan 2 tetes. Kekuatan dewa utama. Linley seketika terenyak. Gila, mereka semua sudah gila. Seandainya semua yang menginjakan kaki di medan perang alam dibekali dengan 2 tetes kekuatan dewa utama, maka ahli setingkat komandan sekalipun bakal tamat riwayatnya bila dikeroyok 10 dewa tingkat tinggi. Walaupun para komandan ini tidak tahu rahasia di balik 10 kemenangan beruntun itu, mereka tahu bahwa semua dewa tingkat tinggi yang berpartisipasi akan dihadiahi kekuatan dewa utama. Berapa banyak komandan yang berani berpartisipasi? Bloodrich Sovereign tertawa pahit. Sebenarnya, kami pun awalnya tidak ingin membagikan kekuatan dewa utama sebanyak itu. Tapi kalau kami tidak memberikannya sementara pihak lawan melakukannya, bukankah itu berarti kami pasti akan kalah? Linley memaklumi dilema yang mereka hadapi. Para dewa utama paham betul bahwa membagikan 2 tetes kekuatan dewa utama ke tiap-tiap peserta itu sungguh tak masuk akal. Tapi mereka tak punya pilihan lain. Dalam duel-duel di koridor stellar, segerombolan ahli setingkat komandan, terutama bila dipersenjatai artefak dewa utama, akan sangat krusial, ucap Boson. Makanya, penguasa kehancuran sangat ingin kau merekrut 6 utusan. Sesuai kesepakatan, seorang dewa utama tingkat rendah berhak mengangkat 2 utusan. Dewa utama tingkat menengah berhak mengangkat 4, dan dewa utama tingkat tinggi berhak mengangkat 8. Berhubung kau punya 3 klon dewa utama tingkat rendah, kau berhak mengangkat 6 utusan. Linley mengangguk paham. Tapi aku bahkan belum membuat satu pun artefak dewa utama, ucapnya. Bagi kita, artefak dewa utama adalah barang yang bisa dibuat setiap 10.000 tahun atau lebih. Tidak terlalu istimewa. Boson tertawa. Mayoritas dewa utama sudah hidup jutaan tahun. Hanya saja perjanjian dewa utama membatasi kita agar tidak membekali utusan kita lebih dari 1 artefak demi menjaga keseimbangan antar dewa tingkat tinggi. Linley, kalau kau belum punya artefak dewa utama, aku bisa memberikan 10 atau lebih padamu sebagai hadiah. Di alam infernal, banyak dewa yang mencari nafkah dengan menempa artefak ilahi. Prinsipnya sama. Bagi para dewa utama, menempa artefak dewa utama adalah pekerjaan yang membutuhkan sedikit waktu dan tenaga. Baiklah, karena kau sudah bilang begitu, tidak masalah. Linley tertawa dan mengangguk. Tapi kemudian ia bertanya kebingungan. Boson, mengingat para dewa utama ini bekerja sama, kenapa mereka khawatir alam celestial akan menang? Bagaimana mungkin alam celestial bisa menang? Bloodrich Sovereign mengangguk, lalu menjelaskan. Alam celestial selama ini dicap sebagai yang terkuat di antara 4 alam tinggi. Ditambah lagi, ketentuan takdir mempunyai variasi serangan yang terlalu aneh dan mengerikan. Oleh karenanya, selama perang alam berlangsung, alam celestial seringkali meraih kemenangan. Biasanya, kami tidak ambil pusing, tapi jika sampai menyentuh 9 kali kemenangan beruntun, mustahil bagi kami untuk membiarkan mereka menang lagi. Khusus untuk pertempuran ke-10 ini, menurut informasi yang kami dapat, mereka sudah menyiapkan siasat yang sangat ampuh. Boson tertawa pahit. Terlebih lagi, peluang keberhasilannya sangat tinggi. Siasat macam apa? Tanya Linley kebingungan. Bloodrich Sovereign berkata dengan nada serius. Penguasa takdir akan meminta bantuan kepada penguasa cahaya, Augusta. Dia akan mengerahkan pasukan malaikat bersayap 12 dalam jumlah besar. Linley, kau mestinya paham. Dalam pertempuran di Sungai Stellar, faktor paling menentukan runtuhnya sebuah pasukan adalah hilangnya semangat juang. Begitu sebuah pasukan mulai kacau, ketakutan akan menyebar dan mereka akan mudah dipukul mundur. Linley mengangguk. Ia memahami bahwa kekalahan pasukan bisa menyebar seperti longsoran salju. Ketika 2 pasukan bertempur di koridor stellar, lebarnya koridor membuat hanya segelintir prajurit yang bisa maju bertempur pada satu waktu. Begitu barisan depan dipukul mundur, pasukan di belakang pun akan ikut terdampak, bahkan sebelum sempat mengangkat senjata. Tapi malaikat bersayap 12 berbeda. Boson menghela napas. Loyalitas mereka kepada penguasa cahaya mutlak. Begitu penguasa cahaya memberi perintah, bahkan jika perintah itu berarti kematian, mereka tidak akan ragu sedikit pun. Lagi pula, kekuatan setiap malaikat bersayap 12 setidaknya setara dengan iblis bintang 7. Bahkan tidak sedikit yang kekuatannya sudah mendekati tingkat komandan. Boson menatap Linley. Coba kau pikirkan. Sekelompok ahli tangguh yang sama sekali tidak takut mati bisa membentuk berbagai formasi tempur dan memiliki kerjasama yang luar biasa. Tidak ada sedikit pun ambisi pribadi dalam hati mereka.
Bayangkan betapa mengerikannya pasukan seperti ini jika diterjunkan ke medan perang alam. Boson menghela napas lagi. Untungnya, menciptakan satu malaikat bersayap 12 saja sangat sulit. Dibutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar. Dulu penguasa takdir sudah 2 kali meminjam pasukan ini dari penguasa cahaya. Dia tidak berani terlalu sering meminjamnya karena menciptakan satu malaikat bersayap 12 memang terlampau sulit. Lin Lei mengangguk. Tak kenal takut, tak mementingkan diri sendiri, kerjasama yang sempurna, dan kekuatan yang luar biasa. Di koridor Stellar, karena mereka sama sekali tidak takut mati, mustahil mereka bisa dipukul mundur. Jika ingin mengalahkan mereka, satu-satunya cara adalah memusnahkan setiap malaikat bersayap 12. Pasukan seperti ini sungguh mengerikan. Oleh sebab itu, penguasa takdir berutang budi 2 kali kepada penguasa cahaya, ucap Boson. Dulu, karena jumlah ahli di alam ilahi cahaya sangat sedikit, mereka jarang memenangkan pertempuran. Malaikat bersayap 12 juga sangat langka. Karena itu, pasukan ini hanya dijadikan kartu as dan paling banyak bisa digunakan 1 atau 2 kali. Akibatnya, Augusta tidak bisa menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Sebagai gantinya, dia memilih menukarkan penggunaan pasukan itu dengan utang budi dari penguasa takdir. Boson menghela napas. Yang aku tahu, dia pernah sekali menagih utang budi tersebut dan meminta penguasa takdir turun tangan membantunya. Berkat bantuan penguasa takdir, ditambah keberuntungannya sendiri, Augusta berhasil mendapatkan senjata dewa tertinggi itu. Jadi, penguasa takdir benar-benar berutang budi 2 kali kepada penguasa cahaya. 1 sudah dibayar, sementara 1 lagi masih tersisa. Kini Lin Lei benar-benar mengerti. Sepertinya penguasa cahaya sama sekali tidak membohonginya. Awalnya, jika Lin Lei benar-benar nekat mengejarnya sampai ke alam celestial, penguasa cahaya yang diliputi amarah kemungkinan besar memang akan meminta penguasa takdir untuk membunuhnya. Namun kali ini, penguasa takdir akan kembali berutang budi kepadanya. Boson tertawa tenang. Selama rentang waktu yang sangat panjang, Augusta telah berhasil menciptakan gelombang baru malaikat bersayap 12. Kemungkinan besar dia akan mengerahkan mereka kali ini. Augusta benar-benar beruntung. Dia berhasil menguasai 2 kolam kebangkitan malaikat yang mampu melahirkan malaikat bersayap 12. Selain itu, dia juga memperoleh sejumlah besar jiwa murni dari alam-alam material. Berkat kesabarannya, perlahan-lahan dia berhasil membangun kembali pasukan malaikat bersayap 12. Boson menghela napas. Pasukan yang sama sekali tidak takut mati ini pasti akan sangat merepotkan. Mereka memang cukup merepot. Lin Lei tertawa, tetapi tiba-tiba terdiam. Wajahnya menegang, dan dalam sekejap berubah pucat pasi. Lin Lei, ada apa? Boson segera menyadari perubahan aneh pada wajahnya. Kau bilang dia telah menciptakan gelombang baru, malaikat bersayap 12, lalu mengirim mereka ke medan perang alam? Semuanya? Lin Lei menatap tajam ke arah Boson. Iya, pada dasarnya dia mengirim semuanya. Boson tampak kebingungan. Memangnya kenapa? Wajahmu, aku tidak apa-apa. Lin Lei menarik napas dalam-dalam. Boson, aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Kau boleh pergi sekarang. Meski merasa heran, Boson tidak bertanya lebih jauh. Ia pun pergi. Di halaman yang luas dan sunyi itu, kini hanya Lin Lei yang tersisa. Jika hampir seluruh pasukan malaikat bersayap 12 dikerahkan ke medan perang alam, maka dalam pertempuran brutal seperti itu, hampir semuanya kemungkinan besar akan tewas. Bahkan jika hanya 10% yang berhasil bertahan hidup, itu sudah merupakan sebuah keajaiban. Pikiran Lin Lei berkecamuk. Ibuku, dia mestinya ada di antara mereka. Jika dia dikirim ke medan perang alam, Lin Lei dilanda kepanikan. Apa yang harus kulakukan? Untuk sesaat, Lin Lei benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Lin Lei menarik napas dalam-dalam 2 kali berturut-turut. Baru setelah itu, ia kembali tenang. Mengingat Augusta telah membuat kesepakatan dengan Orlov, dia pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Pantas saja dia selalu menjaga malaikat bersayap 12-nya dengan sangat baik dan jarang membiarkan mereka menjalankan misi. Lin Lei bergumam dengan sorot mata yang tajam. Ibuku pastilah seorang malaikat bersayap 12. Sekitar 600 tahun dari sekarang, jika aku tidak turun tangan, dia pasti akan dikirim ke medan perang alam. Lin Lei sedikit mengerutkan kening. Ia jelas ingin membunuh Augusta, entah itu demi Beirut atau demi klan 4 binatang ilahi. Awalnya, Lin Lei berencana untuk menunggu hingga kekuatannya meningkat sebelum ia pergi dan membunuh Augusta.
ia tidak hanya akan memenuhi keinginan Beirut dan klan empat binatang ilahi, tetapi juga bisa menyelamatkan ibunya. Once mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Tapi sekarang, aku harus mengorbankan sesuatu. Pilihan pertama, merelakan ibuku, fokus berlatih, dan setelah berhasil menerobos, bunuh Augusta. Pilihan kedua, cari dewa utama tingkat rendah berelemen api yang tidak kukenal, bunuh dia, dan padukan percikan dewa utamanya. Setelah kekuatanku meningkat, pergi bunuh Augusta. Pilihan ketiga, bertahan dan bersabar untuk saat ini, serta menundukkan kepalaku, lalu bernegosiasi dengan Augusta. Linley membuat keputusannya dalam sekejap. Merelakan ibunya? Mustahil. Membunuh dewa utama api tanpa alasan? Linley juga tak mungkin melakukannya. Selain itu, jika ia melakukannya, ia akan melanggar perjanjian yang telah ditetapkan oleh para penguasa ketentuan. Baiklah, kalau begitu. Linley menarik napas panjang. Tatapannya sekeras baja dan penuh tekad. Untuk saat ini, aku akan bertahan dan bersabar. Linley. Tepat pada saat ini, dua sosok berjalan menghampiri dari arah taman. Mereka adalah Beirut dan Bluefire. Sebelumnya, walaupun Linley gagal membunuh Augusta, kekuatan yang ia tunjukkan masih sedikit di atas Augusta. Jika mereka berdua bertarung mati-matian, kemungkinan Augusta untuk tewas lebih besar. Oleh karena itu, Augusta tak lagi berani mencari masalah dengan Linley. Tentu saja, Beirut dan Bluefire kini bisa dengan bebas berkeliaran di alam infernal dengan klon dewa utama mereka. Setelah sekian lama bersembunyi di alam Yulan, mereka jelas senang bisa kembali bebas. Linley, baru saja Boson datang. Apa ada hal penting? Tanya Beirut sambil tertawa dan mengelus janggutnya. Karena keduanya juga merupakan dewa utama, mereka tentu saja menyadari kedatangan Boson. Hanya saja, Boson jelas ingin berbicara empat mata dengan Linley, jadi mereka berdua tidak menampakkan diri sebelumnya. Ini terkait dengan perang alam dan soal merekrut utusan. 600 tahun dari sekarang, babak keempat perang alam akan dimulai, dan pihak yang berperang adalah alam infernal dan alam celestial. Perang alam kali ini sangat krusial. Linley menjelaskan informasi yang didengarnya secara rinci. Beirut dan Bluefire menyimak dengan seksama. Setelahnya mereka menghela napas takjub. Jadi Augusta mendapat keberuntungan yang luar biasa. Pantas saja penguasa takdir pun sampai berutang budi padanya, ucap Beirut. Pasukan malaikat bersayap 12 memang bisa memegang peranan vital dalam perang alam. Bluefire bergumam takjub. Jika mereka maju menyerbu bersama-sama, kemenangan nyaris bisa dipastikan berada di tangan mereka. Imbalan untuk memenangkan 10 babak beruntun juga benar-benar menggiurkan. Tak heran jika penguasa takdir meminta bantuan Augusta. Linley pernah mengikuti perang alam sebelumnya, antara alam ilahi cahaya melawan alam kematian. Menang atau kalah dalam pertempuran itu tak terlalu berarti. Tentu saja, hanya ada segelintir dewa utama yang mengatur siasat dari balik layar. Linley, apa yang baru saja kau katakan? Pasukan malaikat bersayap 12 akan dikirim ke medan perang alam? Bukankah itu berarti ibumu? Beirut tiba-tiba menyadari pertanda ini. Benar. Linley menatap Beirut dengan pasrah. Katakan padaku, apa aku punya pilihan lain? Beirut merenung sejenak. Linley telah menghabiskan 5.000 tahun untuk mencapai tingkat kekuatannya saat ini. Untuk membuat terobosan besar lagi dalam waktu 600 tahun, bahkan Beirut sendiri tidak terlalu yakin pada Linley. Lalu kau? Beirut menatap ke arah Linley. Aku sudah memutuskan besok akan pergi ke alam ilahi cahaya. Linley berkata dengan tenang sambil menatap jauh ke langit. Tatapannya seolah menembus dinding realitas, melihat alam ilahi cahaya dari kejauhan. Beirut terdiam sejenak, lalu mengangguk. Terkadang untuk mencapai hal-hal besar, seseorang harus rela mengalah dan bertahan. Menurutku, di mata Augusta, kau adalah seorang paragon yang tidak lagi memiliki potensi tersembunyi. Kurasa di dalam hatinya, dia tidak terlalu takut padamu. Jika kau bernegosiasi dengannya, peluang keberhasilannya akan cukup tinggi. Di masa depan, setelah kekuatanmu meningkat, kau bisa menyingkirkannya. Beirut adalah orang yang bisa membunuh dengan kejam, tetapi juga bisa bertahan dan menyembunyikan diri. Saat ia melihat jasad 4 binatang ilahi, walaupun ia tahu bahwa merampasnya akan sangat berbahaya, ia juga mengerti bahwa setelah berhasil, statusnya akan berubah dari seorang dewa tingkat tinggi menjadi dewa utama. Selain itu, Beirut bertindak sesuai dengan situasi. Pertama, Augusta sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Kedua, ia berada di alam material dan mendapat perlindungan alami alam material dari campur tangan dewa utama. Ketiga, ia adalah tikus pemakan dewa yang tidak takut pada ruang kacau.
Ia memiliki kekuatan dan kepercayaan diri yang cukup. Ia berani mengambil resiko, tetapi juga tahu kapan harus mundur. Semua hal itu bergabung untuk membentuk sosok Beirut yang sekarang. Jika tidak, bagaimana mungkin alam Yulan bisa menghasilkan 3 dewa utama? Linley mengangguk. Semoga saja semuanya berjalan seperti yang kakek Beirut katakan. Alam ilahi cahaya. Seberkas cahaya melesat dari susunan teleportasi, seketika berpindah sejauh 10 juta kilometer. Angin menderu kencang bagaikan pisau. Di bawahnya terbentang hamparan air laut yang tak bertepi. Linley yang berjubah biru melaju membelah cakrawala dengan kecepatan tinggi, menatap lurus ke depan dengan sorot mata yang muram dan sangat tenang. Linley sedikit mengerutkan kening. Tak kusangka Orlov juga ada di sini. Setelah tiba di alam ilahi cahaya, Linley langsung menyebarkan indera ilahinya, menggunakan perpaduan kekuatan dewa utama untuk menyelimbuti seantero alam, memungkinkannya untuk mengawasi semua aktivitas di sana. Tentu saja, Linley berhasil melacak keberadaan Augusta. Namun di luar dugaan, Augusta sedang bersama Orlov. Ini adalah hal yang baik, batin Linley. Ia datang bukan untuk bertarung, melainkan untuk bernegosiasi. Dengan kehadiran Orlov, Augusta tidak akan berani berbicara sembarangan. Beberapa saat kemudian, indera ilahi Linley beralih menggunakan kekuatan dewa utama bumi. Perubahan ini tentu saja disadari oleh kedua penguasa tersebut. Linley, kenapa kau datang ke tempatku? Tanya Augusta sambil tertawa, seolah-olah telah melupakan pertarungannya dengan Linley sebelumnya. Tentu saja, aku memiliki hal penting untuk didiskusikan. Linley tersenyum tipis. Aku tidak menyangka Lord Orlov juga ada di sini. Kebetulan sekali. Aku di sini untuk membahas beberapa hal dengan Augusta. Suara lembut penguasa takdir juga bergema di benak Linley. Belum lama ini, aku mengundangmu berkunjung ke tempatku. Sayangnya, meskipun sudah lama menunggu, kau belum juga datang untuk menemuiku. Seseorang bisa saja menyembunyikan sifat aslinya selama ratusan atau ribuan tahun, tetapi mustahil bagi seseorang untuk menyembunyikan karakternya selamanya. Penguasa takdir tidak pernah ikut campur dalam urusan duniawi. Ia memperlakukan semua orang yang dianggapnya teman dengan sangat baik. Linley merasa sangat kagum pada penguasa takdir. Namun tentu saja, ia tidak mungkin bisa seperti penguasa takdir. Tidak pernah menikah, tidak pernah bersantai, tidak pernah bersenang-senang, dan malah menghabiskan seluruh waktunya dalam berbagai bentuk penelitian dan latihan. Lord Orlov, di masa depan yang tanpa akhir nanti, kita akan memiliki banyak waktu untuk saling bertemu. Contohnya, bukankah kita bertemu hari ini? Linley tertawa santai. Orlov pun ikut tertawa. Benar, kita akan memiliki masa depan yang tanpa akhir. Sambil mengobrol melalui indera ilahi, Linley sudah terbang melintasi pulau yang tak terhitung jumlahnya. Ia melesat turun dari langit layaknya anak panah. Pulau tepat di bawah Linley adalah kediaman penguasa cahaya. Pulau ini dibangun dengan sangat mewah. Kelilingnya mencapai beberapa ribu kilometer, dan struktur utamanya terbuat dari bahan berwarna putih. Tentu saja, berbagai jenis binatang sihir langka dan unik, bunga, serta tumbuh-tumbuhan telah dikumpulkan di sini. Binatang sihir memiliki wilayahnya sendiri, dan bunga-bunga juga memiliki wilayahnya sendiri. Semuanya memiliki area pribadi masing-masing. Di atas pulau ini terdapat sejumlah besar malaikat. Selain para malaikat, semua dewa lain di pulau ini adalah perempuan. Satu-satunya laki-laki yang ada di sana adalah Augusta dan Orlov. Augusta benar-benar tahu cara menikmati hidup. Selain para malaikatnya yang setia, semua orang di sini adalah wanita. Linley menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Kemudian ia menatap ke kejauhan. Dari bagian dalam pulau, 2 sosok terbang ke arahnya. Kedua sosok ini diikuti oleh banyak pelayan perempuan. Itu benar-benar pemandangan yang mengesankan. Linley, Augusta menyapa dari kejauhan, seolah-olah mereka berdua adalah teman lama. Augusta, Linley tersenyum menyapanya. Pria tua berjubah putih dan berambut putih, penguasa takdir, tertawa dengan tenang. Mari kita masuk dan duduk. Augusta, aku tidak bermaksud mengkritikmu, tapi kita berada di dalam pulaumu, dan kau menyuguhkan pertunjukan sebesar ini untuk menyambut tamu? Penguasa takdir melirik ke samping. Para pelayan wanita di belakang mereka terbagi menjadi 2 baris. Satu baris pelayan berpakaian ungu, dan baris lainnya berpakaian merah muda. Penampilan mereka semua sangat luar biasa. Aku tentu saja akan mendengarkan saran Anda, Yang Mulia. Augusta tertawa. Ia kemudian berbalik dan melambaikan tangannya, lalu berkata dengan tenang,
Kalian semua boleh pergi. Para pelayan itu membungkuk hormat secara serempak. Setelah itu, mereka terbang menjauh dengan tertib. Ayo kita ke taman air untuk mengobrol, ucap Augusta sambil tertawa dan memandu jalan. Orang yang merancang pulau dan bangunannya ini pasti setingkat Grandmaster. Linley berjalan maju sambil melihat-lihat pulau itu. Ia memuji sambil menghela napas kagum. Augusta tertawa senang. Linley, aku tidak bermaksud sombong, tapi pulau seluas beberapa ribu kilometer ini memiliki 30.162 jenis bunga. Semuanya dengan ukuran, warna, dan bagian lainnya yang berbeda. Para malaikatlah yang mengaturnya. Dari setiap sudut pandang, semuanya akan terlihat sangat alami dan memberikan perasaan yang nyaman. Ada juga berbagai jenis binatang sihir. Untuk membangun pulau ini, aku mengundang lebih dari 1.000 ahli tingkat Grandmaster dari berbagai alam. Masing-masing memiliki keahlian yang berbeda agar bisa menciptakan satu kesatuan yang utuh dan padu. Mendengar hal ini, Linley hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam hati. Rumor itu memang benar. Augusta mengejar kesempurnaan dalam semua hiburan dan kesenangannya. Taman air adalah sebuah taman yang dibangun di atas kolam air dengan keliling beberapa ribu meter. Air kolam beriak tertiup angin, berkilauan seperti batu safir yang berharga. Seluruh taman dibangun dari bahan kayu, dan halaman serta pavilionnya mengapung di atas permukaan kolam. Di dalam halaman, aliran air dan sungai kecil mengalir ke sana kemari. Taman air ini sama sekali tidak menggunakan formasi sihir. Tempat ini sepenuhnya dibangun dari kayu fragrant hydrox yang sangat ringan. Kayu ini menghasilkan daya apung yang cukup untuk membuat seluruh taman melayang di atas kolam. Augusta menunjuk ke suatu arah. Lihatlah jembatan kayu itu. Augusta dengan bangga menunjuk satu persatu barang kerajinan tersebut. Linley mendengarkan sambil menikmati pemandangan di sana. Baiklah, mari kita semua duduk, ucap Orloff sambil sedikit mengernyit. Benar, benar. Augusta sadar ia sudah terlalu banyak pamer, yang membuat Orloff merasa kurang senang. Ketiganya duduk di beranda terbuka yang dikelilingi oleh air kolam berwarna biru langit. Orloff tertawa sambil melirik Linley. Linley, aku yakin kedatanganmu hari ini membawa urusan penting. Bicaralah terus terang. Memang benar. Linley tertawa sambil mengangguk pada Orloff. Ia kemudian beralih menatap Augusta. Augusta, hari ini aku datang untuk meminta bantuanmu terkait suatu hal, ucapnya. Apapun itu, bicaralah terus terang, sahut Augusta. Linley berkata dengan serius. Aku harap kau bersedia melepaskan seorang malaikat bersayap 12 dan mengembalikan kebebasannya. Malaikat bersayap 12? Augusta sedikit tersentak, lalu melirik Orloff yang duduk di dekatnya. Orloff mengerutkan kening, lalu tertawa dengan tenang. Hanya satu, tanyanya. Iya, hanya satu, jawab Linley sambil mengangguk. Satu tidak akan menjadi masalah besar. Orloff tertawa santai. Linley kemudian menatap Augusta yang tengah mengerutkan kening dan berkata, Linley, ini agak merepotkan. Mendengar ini, Linley mengerutkan kening. Namun, ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya menatap Augusta, menunggu pria itu berbicara. Linley, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Sekalipun salah satu penguasa ketentuan datang dan memintaku melepaskan seorang malaikat bersayap 12, itu akan sulit, ucap Augusta dengan serius. Kau mestinya tahu bahwa aku pernah meminjamkan pasukan malaikat bersayap 12-ku kepada Lord Orloff, tapi itu hanya pinjaman. Para malaikat bersayap 12 itu tetap milikku. Linley mengangguk pelan. Ia pernah mendengar dari penguasa kematian bahwa Augusta mungkin tidak akan bersedia melepaskan seorang malaikat bersayap 12, meskipun penguasa kematian sendiri yang memintanya. Dari sini bisa dibayangkan betapa sulitnya bagi seorang malaikat bersayap 12 untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Bukannya aku tidak mau membantumu, hanya saja Augusta tertawa, lalu menggelengkan kepalanya. Maaf. Linley sedikit mengerutkan kening, lalu berkata dengan nada tegas. Augusta, ini hanya satu malaikat bersayap 12. Jika kau punya kesulitan, katakan saja padaku. Augusta menggeleng dan tertawa. Ini melibatkan beberapa rahasia yang tidak ingin kusebarkan. Tapi aku bisa memberitahumu bahwa harga untuk melepaskan seorang malaikat bersayap 12 sangatlah tinggi, sampai-sampai sejak alam semesta diciptakan dan sejak aku menjadi penguasa cahaya, aku belum pernah melepaskan satupun malaikat bersayap 12. Dari sini, kau seharusnya bisa membayangkan betapa rumitnya rahasia di balik hal ini. Apa benar-benar tidak ada cara lain? Tanya Linley. Ia mulai panik. Ada, hanya saja terlalu sulit
dan harganya terlalu mahal. Aku tidak ingin melakukannya. Augusta menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Linley tidak bisa lagi bersikap tenang. Ia mengerti bahwa Augusta mungkin mengatakan yang sebenarnya. Augusta, penguasa takdir di dekat mereka, tertawa dengan tenang. Aku bisa memahami bahwa jika Linley datang kemari secara langsung, itu berarti dia sangat memedulikan malaikat bersayap 12 tersebut. Jika tidak, dia tidak mungkin datang sendiri. Carikan cara untuk sedikit membantu Linley. Jika harganya mahal, biarkan Linley memberimu kompensasi. Benar, aku akan memberikan kompensasi atas kerugianmu. Linley mengertakkan gigi. Tidak ada hal lain yang bisa ia katakan. Mungkin Linley akan dimanfaatkan habis-habisan, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Membunuh Augusta? Kekuatannya belum cukup, dan Orlov ada tepat di sana. Kompensasi? Augusta menyesap anggurnya, lalu mencibir. Linley, kau tidak tahu seberapa mahal harga yang harus kubayar untuk melepaskan seorang malaikat bersayap 12. Biar kujelaskan padamu seperti ini. Mengembalikan kebebasan seorang malaikat bersayap 12 rasanya sama sakitnya dengan melihat sebagian besar putra dan putriku terbunuh. Linley merasa terkejut di dalam hatinya. Orang tua sangat menyayangi anak-anaknya. Meskipun Augusta memiliki banyak anak, pernyataannya bahwa harga yang harus dibayar setara dengan kehilangan sebagian besar dari mereka bisa dibayangkan betapa mengerikannya harga tersebut. Augusta, Orlov yang berada di dekat mereka mengerutkan kening. Setiap kerugian dan harga, sebesar apapun itu, memiliki batas. Kau sebaiknya membantu Linley jika kau bisa. Katakan padanya apa yang kau butuhkan, dan aku yakin dia akan memberimu kompensasi. Linley bisa menyadari bahwa semenjak penguasa kehancuran menggunakan teknik space-time paradox itu, sikap penguasa takdir terhadap Linley membaik secara nyata. Kali ini, ia bahkan ikut berbicara untuk membela Linley. Katakan, apa yang harus kusetujui agar kau mau melakukannya? Linley menatap Augusta. Perkataan Lord Orlov memang benar. Setinggi apapun harganya, pasti ada batasnya. Namun batas ini berada di luar kemampuanku untuk menanggungnya. Linley, jika kau bersedia menawarkan artefak dewa tertinggimu padaku, aku bersedia menerimanya. Augusta mencibir. Tapi Linley, apa kau rela memberikannya padaku? Linley tersentak. Semua dewa utama tahu persis betapa berharganya sebuah artefak dewa tertinggi. Artefak dewa tertinggi, ibu, Linley bergumam pelan dalam hati. Konyol, Orlov mengerutkan kening. Augusta, nilai semua malaikatmu digabung menjadi satu pun masih di bawah sebuah artefak dewa tertinggi. Kau sudah keterlaluan dengan memintanya. Mintalah sesuatu yang masuk akal. Augusta tertawa tenang. Aku tidak bisa memikirkan hal lain yang dimiliki Linley yang cukup untuk mengganti kerugianku. Augusta! Linley yang merasa panik baru saja hendak mengatakan sesuatu. Augusta tiba-tiba menoleh ke arah Linley. Linley, aku baru saja terpikirkan sesuatu. Kalau kau setuju, kita bisa mendiskusikannya. Katakan, sahut Linley. Ia diam-diam bernapas lega. Orlov tertawa dan mengangguk saat melihat ini. Aku tahu tentang hubungan antara kau dan Beirut. Augusta mendengus dingin. Beirut itu, dulu dia mencuri. Langsung saja ke intinya. Linley buru-buru menyela. Ia cemas Augusta memintanya untuk membunuh Beirut. Augusta meliriknya lalu mencibir. Aku bisa melihat bahwa kalian berdua memang dekat. Jangan khawatir, aku tidak akan memintamu membunuh Beirut. Permintaanku adalah, berikan aku 100 tetes esensi darah dari masing-masing 4 binatang ilahi. Jika kau memberikannya, aku bersedia melepaskan seorang malaikat bersayap 12. Tidak peduli berapapun kerugian yang harus kutanggung. Masing-masing 100 tetes. Linley berseru kaget. Augusta, tahukah kau berapa total tetes esensi darah yang dimiliki 4 binatang ilahi? Melihat ini, Augusta hanya tertawa dalam hati. Ia sengaja menetapkan target tinggi agar mereka bisa tawar-menawar. Meskipun kau membunuhku dan Beirut, kau tidak akan bisa mendapatkan esensi darah sebanyak itu. Linley menggelengkan kepalanya. Dulu penguasa kehancuran mengambil lebih dari separuh esensi darah 4 binatang ilahi dari Beirut untuk dijadikan bahan eksperimen. Hanya bagian sisanya yang ada di tangan Beirut dan dia pun sudah menghabiskan banyak esensi darah untuk eksperimennya sendiri. Sisa esensi darahnya sangat sedikit. Mendengar ini, Augusta mengerutkan kening. Ia tahu bahwa penguasa kehancuran telah mendapatkan esensi darah dalam jumlah besar, dan ia bahkan mengetahui sedikit tentang eksperimen Beirut. Jika jumlahnya terlalu sedikit, aku tidak bisa menerimanya. Augusta mendengus. Augusta,
Sejujurnya, dari semua esensi darah 4 binatang ilahi, aku sendiri sudah menggunakan sebagian esensi darah naga biru untuk memperkuat tubuhku. Esensi darah naga biru yang kumiliki paling sedikit. Sedangkan untuk ketiga jenis esensi darah lainnya, aku bisa mendapatkan sedikit lebih banyak, ucap Linley. Beirut dan aku paling banyak bisa memberimu 11 tetes esensi darah naga biru. Untuk ketiga esensi darah lainnya, aku akan mencoba mencari cara untuk mendapatkan 20 atau 30 tetes, tapi aku tidak bisa memastikan jumlah pastinya. Ini karena aku harus bertanya pada Beirut. Linley tentu saja tidak akan menyebutkan angka pastinya. Awalnya Beirut memberikan 81 tetes dari masing-masing esensi darah kepada Linley. Linley kini memiliki kurang dari 40 tetes esensi darah naga biru. Tapi untuk ketiga esensi darah lainnya, ia memiliki lebih dari 70 tetes. 11 tetes esensi darah naga biru, tapi untuk ketiga esensi darah lainnya, ia memiliki lebih dari 70 tetes. Augusta menatap Linley lekat-lekat, lalu mengangguk pelan. Baiklah. 11 tetes esensi darah naga biru, dan masing-masing 30 tetes dari ketiga binatang ilahi lainnya. Aku tidak bisa menerima kurang dari itu. Jika kau memberikannya padaku, aku akan melepaskan malaikat bersayap 12 yang sedang kau cari. Linley menghela napas lega. Akhirnya ia berhasil. Augusta, karena aku tidak membawa esensi darah itu, aku harus pergi memintanya pada Beirut. Aku tidak bisa menjamin jumlah pastinya, tapi perbedaannya seharusnya tidak terlalu jauh. Kalaupun ada perbedaan, aku akan memikirkan cara untuk memberimu kompensasi. Baiklah, bawa esensi darah 4 binatang ilahi kemari, ucap Augusta. Orlov yang berada di dekat mereka tertawa. Augusta, bukankah kerjasama itu hal yang baik? Namun, untuk apa kau menginginkan esensi darah 4 binatang ilahi? Kenapa tidak kau berikan saja padaku? Dan aku akan memberikan beberapa teknik pamungkas yang telah kukembangkan kepadamu. Linley langsung menatap Augusta. Karena penguasa kehancuran kalah dalam pertarungan melawan penguasa takdir, ia telah memberitahu penguasa takdir rahasia tekniknya, Space-Time Paradox. Jika penguasa takdir kemudian mendapatkan esensi darah 4 binatang ilahi, ia benar-benar akan menjadi sosok yang tak terkalahkan. Lord Orlov. Aku sangat mengagumi Lord Wodred, dan aku juga ingin mencoba melakukan penelitian, ucap Augusta sambil tertawa. Pada saat yang sama, di prefektur Indigo, benua Bloodridge, alam infernal, tepatnya di dalam pegunungan Skyride, Hogg sedang bersama Wharton. Wus! Sosok Linley mendadak muncul. Kakak? Wharton merasa gembira, sementara Hogg yang berada di dekatnya menatap Linley dengan terkejut. Sambil tertawa, ia bertanya, Linley, ada apa? Linley memiliki 3 klon dewa utama. Dalam perjalanannya ke alam ilahi cahaya kali ini, Linley meninggalkan klon dewa utama air dan klon dewa utama anginnya di alam infernal. Sebenarnya, Linley berbeda dari dewa utama lainnya karena ia adalah pemilik jiwa bermutasi. Hal ini membuat setiap klon dewa utamanya bisa menggunakan kekuatan dewa utama yang telah dipadukan. Selain itu, jiwa dari masing-masing klon dewa utama sebanding dalam hal kehendak. Bisa dikatakan, Linley seorang diri sebanding dengan 3 ahli setingkat penguasa. Hanya saja, ia hanya memiliki 1 pedang dewa tertinggi kehidupan, sehingga klon dewa utama manapun yang memegang pedang itu akan menjadi yang terkuat. Inilah alasan mengapa Linley tidak menggunakan ketiga klon dewa utamanya untuk bersama-sama menyerang penguasa cahaya. Lagi pula, jika ia melakukannya, kemungkinan besar penguasa cahaya akan melancarkan 1 sabetan pedang ke masing-masing klon dan dengan mudah membunuh klon dewa utama yang tidak memegang artefak dewa tertinggi. Ayah, ikutlah denganku. Mari kita pergi mencari ibu, ajak Linley. Apa katamu? Hogg seketika bangkit berdiri. Matanya dipenuhi keterkejutan. Kakak, apa kau tadi bilang ibu? Wharton pun ikut tercengang. Linley! Hogg mencengkeram bahu Linley dengan kedua tangannya yang gemetar. Matanya memerah saat ia menatap Linley. Kau sudah menemukan ibumu? Cinta Hogg pada istrinya begitu dalam hingga merasuk ke dalam jiwanya. Dulu demi mencari istrinya lah ia pada akhirnya harus kehilangan nyawa. Iya ayah. Linley bisa merasakan kegembiraan ayahnya dan ia pun mengangguk. Bagus. Pikiran Hogg benar-benar kacau. Tetapi ia kemudian tersadar dan berkata dengan tergesa-gesa. Cepat, bawa aku ke sana. Baik, ayo pergi. Wharton, kau tetap di sini. Aku akan membawa ibu dan ayah pulang hari ini, ucap Linley. Klon dewa utama yang lainnya kemudian membawa Hogg pergi dari pegunungan Skyride.
Dengan klon dewa utama Linley yang memimpin jalan, keduanya tentu saja bepergian dengan sangat cepat. Augusta saat ini sedang duduk di tengah taman air di dalam pulau yang mewah tersebut. 10.000 tahun yang lalu, jiwa yang berasal dari alam Yulan, Augusta mengangguk setelah mendengar kata-kata Linley. Jangan khawatir, terkadang 1 juta tahun berlalu tanpa ada satupun malaikat bersayap 12 yang lahir. Kurasa hanya ada 1 atau 2 malaikat dalam 10.000 tahun terakhir. Dan dia dipersembahkan dari alam Yulan, kita akan menemukannya dengan mudah. Sambil berbicara, Augusta menyebarkan indera ilahinya. Oh, kau membawa seseorang juga? Augusta tertawa saat menatap Linley. Ia melihat klon dewa utama Linley sedang membawa Hog menuju ke arah mereka. Haha, itu ayahku. Linley tertawa dan mengakuinya. Malaikat bersayap 12 berada di pulau-pulau terdekat. Mereka akan segera tiba, ucap Augusta dengan tenang. Bawahanku telah menyelesaikan penyelidikan mereka. Memang benar, pada 1 Januari tahun 9987 kalender Yulan, ada sebuah jiwa perempuan yang dipersembahkan kepadaku. Jiwa itu sangat murni, dan setelah melalui transformasi kolam kebangkitan malaikat, dia menjadi malaikat bersayap 12. Hati Linley bergetar. Itu dia, itu ibu, Linley berseru dalam hati. Linley lahir pada tahun 9982 kalender Yulan. Sementara adiknya, Wharton, lahir pada tahun 9986 kalender Yulan. Ayahnya, Hog, telah membawa ibunda Linley yang tengah hamil, Lina, ke kota Venley yang memiliki fasilitas medis lebih baik. Ia melahirkan di sana dan kemudian pergi berdoa memohon berkah di kuil cahaya. Setelah itu, pada malam berikutnya di penginapan, ibunya telah diculik dan dibawa pergi. Kuil Cahaya memang kebetulan sedang mempersembahkan jiwa selama festival Yulan saat itu. Sebentar lagi, kau bisa memberikan esensi darah klan 4 binatang ilahi kepadaku. Setelah itu, barulah aku akan membiarkan malaikat bersayap 12 itu mendapatkan kembali kebebasannya dan pergi bersamamu, ucap Augusta. Ia kemudian mendongak. Baiklah, malaikat bersayap 12 itu sudah datang. Mata Linley mulai memanas saat ia ikut mendongak. Jubah putih yang berkibar, rambut coklat sama seperti milik Linley. Seorang wanita cantik turun dari langit dengan 6 pasang sayap putih bersih yang terbentang lebar. Ibu? Linley menahan napasnya. Linley mengamati dengan seksama. Malaikat berambut coklat yang cantik ini, dari segi penampilan, memang tampak agak mirip dengannya. Apakah ini ibuku? Linley merasakan gelombang emosi di dalam hatinya. Tuan. Namun, reaksi pertama malaikat bersayap 12 ini setelah turun adalah berlutut. Hanya dengan satu pikiran, Linley memancarkan kekuatan dewa utama untuk menahan malaikat berambut coklat itu, mencegahnya berlutut. Linley tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Ia melirik Augusta sambil membatin. Augusta pasti tahu kalau malaikat itu akan berlutut saat melihatnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika malaikat biasa yang berlutut, itu hal yang wajar. Tetapi wanita di depannya ini sangat mungkin adalah ibunya. Linley tentu saja tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Di sebelahnya, Augusta tertawa. Hahaha, berdirilah sana. Baik, Tuan. Malaikat bersayap 12 itu sangat patuh. Ia berdiri di pinggir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya saja sesekali ia menoleh ke arah Linley dengan rasa ingin tahu, apakah dia ibuku? Linley juga tak kuasa menahan diri untuk meliriknya beberapa kali. Ketika ibunya meninggal, Linley baru berusia sekitar 5 tahun. Ia sama sekali tidak memiliki ingatan tentang ibunya. Namun, saat Linley menatap wanita berkulit putih yang cantik ini, ia merasakan sesuatu, seolah jiwanya sedikit terguncang. Aku tetap harus mengandalkan ayah untuk memastikannya. Ayah dan ibu telah melalui hidup dan mati bersama. Dia pasti bisa mengenalinya dengan jelas, batin Linley. Di langit alam ilahi cahaya. Klon dewa utama angin, Linley, sedang melesat menuju tempat itu, membawa ayahnya, Hog. Ayah, Augusta, sudah membawa keluar malaikat yang sepertinya adalah ibu, ucap Linley tiba-tiba. Sudah, wajah Hog merona merah karena gembira. Tapi aku belum bisa memastikannya. Linley menatap ayahnya. Sebentar lagi ayah akan bisa melihatnya dari dekat dan memastikan apakah dia ibu atau bukan. Aku pasti akan bisa mengenalinya dalam sekali pandang, sahut Hog dengan sangat yakin. Pada saat itu, sebuah pulau mewah dan berkilauan muncul dalam pandangan Linley dan Hog. Dengan kilatan cahaya hijau di sekitar mereka, Linley dan Hog memasuki pulau itu. Di dalam taman air, swish, 2 sosok turun dari langit.
Mereka adalah Linley berambut hijau dan Hogg. Linley berambut hijau berjalan menuju tubuh asli Linley, dan kemudian keduanya bergabung menjadi satu. Setelah mendarat, Hogg seolah-olah hanya bisa melihat satu orang, yaitu malaikat berambut coklat yang sedang berdiri sendirian di pinggir. Mulut Hogg terbuka lebar, tetapi ia tidak mengatakan apapun. Matanya seketika memerah. Lina, panggil Hogg dengan suara gemetar. Malaikat bersayap 12 itu mengalihkan pandangannya ke arah Hogg, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sedikit demi sedikit, ia mengerutkan kening. Lina, apa kau tidak mengenaliku? Hogg langsung maju, meraih tangan malaikat bersayap 12 itu. Malaikat itu tidak berani bertindak tanpa izin, jadi dengan cepat ia menghindar ke samping. Ayah, jangan terburu-buru, ucap Linley dengan cepat. Ada apa ini? Hogg menoleh ke arah Linley. Ayah, katakan padaku. Apakah dia ibuku? Tanya Linley. Iya, tentu saja iya. Hogg menjawab dengan penuh keyakinan. Mereka terlihat sangat identik, dan aroma tubuhnya aku tidak akan pernah bisa melupakannya. Hogg masih ingat aroma tubuh istrinya Lina saat berbaring di pelukannya. Saat melihat malaikat berambut coklat itu, ia langsung yakin, ini adalah istriku. Hahaha, Linley, jadi kau sedang mencari ibumu? Augusta tertawa. Pantas saja kau begitu memedulikan masalah ini. Linley, sejak awal sudah kukatakan bahwa dialah orangnya. Tak perlu khawatir. Selain itu, berdasarkan laporan intelijen yang diberikan bawahanku, dalam 10.000 tahun terakhir, hanya ada 3 jiwa malaikat tingkat dewa yang berasal dari alam Yulan. 2 pria dan 1 wanita. Dan hanya 1 dari mereka yang menjadi malaikat bersayap 12, wanita itu. Yang sebenarnya cukup aneh adalah selama 10.000 tahun terakhir, kuil cahaya di alam Yulan hanya mempersembahkan jiwa itu. Sejak saat itu, mereka belum mempersembahkan 1 jiwa pun. Namun, Linley tahu alasannya. Itu karena kuil cahaya telah dimusnahkan. Tentu saja, mereka tidak akan bisa mempersembahkan jiwa lagi. Bagi kalian berdua, ibu dan anak, pertemuan kembali ini tentu merupakan momen yang membahagiakan, ucap Augusta sambil terkekeh. Orlov juga terkekeh, lalu mengangguk tipis. Iya, ini adalah ibuku. Linley sama sekali tidak menyembunyikannya. Ia menatap Augusta dan berkata dengan serius. Augusta, menurutku, mari kita selesaikan ini dengan cepat. Kembalikan kebebasan ibuku, dan aku akan memberimu esensi darah 4 binatang ilahi. Oh iya, dari esensi darah itu, hanya ada 28 tetes esensi darah kura-kura hitam. 2 tetes hilang. Jadi aku menambahkan 2 tetes esensi darah burung vermilion sebagai gantinya. Apa itu tidak masalah? Itu bukan masalah besar. Augusta menatap Linley, lalu berkata perlahan. Linley, aku harus memberitahumu sesuatu. Setelah kau mendengar apa yang akan kukatakan, kau bisa memutuskan apakah kau ingin melakukan pertukaran ini atau tidak. Hati Linley bergetar. Ia merasa bahwa hal-hal tak terduga akan segera terjadi. Katakan, ucap Linley. Augusta menjelaskan, para malaikat tercipta dari jiwa-jiwa yang dikorbankan di alam material. Melalui kolam kebangkitan malaikat, mereka dilahirkan kembali sebagai malaikat. Ada ungkapan lain yang sering terdengar bahwa para malaikat adalah senjata berwujud manusia dan mereka tidak bisa lagi dianggap sebagai makhluk hidup sejati. Apa kau tahu arti sebenarnya dari kata-kata ini? Linley mengerutkan kening. Augusta pun melanjutkan. Bagi jiwa manusia fana yang langsung diubah menjadi malaikat bersayap 12, bagaimana mungkin makhluk hidup bisa langsung meningkatkan kekuatannya sebanyak itu? Saat mereka diubah oleh kolam kebangkitan malaikat, jiwa mereka juga sedikit berubah. Jiwa mereka tidak lagi berada di dalam pikiran mereka, melainkan di dalam inti malaikat mereka. Inti malaikat adalah jantung keberadaan mereka. Selain itu, selama proses transformasi, jiwa mereka juga akan diubah, dan semua ingatan masa lalu mereka akan dihapus. Satu-satunya hal yang tersisa bagi mereka adalah kesetiaan mutlak kepada para dewa utama cahaya. Hati Linley bergetar. Augusta, apa maksudmu? Linley memiliki firasat yang cukup buruk. Kolam kebangkitan malaikat, tempat para malaikat diciptakan, bukanlah sesuatu yang mampu kami ciptakan. Perubahan yang terjadi pada jiwa mereka tidak dapat dibalikkan. Ibumu saat ini berada di bawah kendaliku. Namun, meskipun aku membebaskannya, dia tetap hanya akan menjadi malaikat yang telah dibebaskan. Dia tidak akan pernah mendapatkan kembali ingatan yang dimilikinya sebelum menjadi malaikat. Augusta menatap Linley. Linley seketika merasa agak kebingungan. Ia mengira bahwa setelah mendapatkan kebebasannya, ibunya juga akan mendapatkan kembali ingatannya.
Namun kini, tampaknya hal itu benar-benar tidak mungkin. Perkataan Augusta cukup masuk akal. Kolam kebangkitan malaikatlah yang telah mengubahnya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Augusta adalah memberikan kehendak bebas kepada Ibu Linley. Ia tidak mampu membalikkan perubahan pada jiwanya. Ayah! Linley menoleh ke arah Hogg. Hogg yang berada di dekat mereka telah mendengar dan memahaminya. Ia tahu bahwa istrinya Lina tak akan mungkin mendapatkan kembali ingatannya. Wajahnya juga memucat, tetapi ketika melihat Linley menoleh padanya, Hogg tetap memaksakan sebuah senyuman. Ia mengirim pesan mental, Linley, jika tidak ada cara untuk mengembalikan ingatannya, maka tidak apa-apa. Anggap saja ini pertemuan pertama antara aku dan ibumu. Baiklah, Linley sedikit mengangguk. Linley, jika kau tidak bisa menerimanya, kita bisa membatalkan kesepakatan kita. Augusta menatap Linley. Tidak perlu, kau bisa membebaskan ibuku sekarang juga. Linley menatap Augusta. Augusta mengangguk, lalu mengertakkan gigi dan memejamkan matanya. Linley agak terkejut. Melalui indera ilahi terpadunya, ia bisa mengetahui bahwa Augusta telah mengirimkan sulur indera ilahinya ke dalam pikiran malaikat itu. Perlahan, wajah Augusta mulai memucat. Augusta mengerang pelan. Tiba-tiba, wajahnya berubah menjadi seputih tulang, dan seluruh tubuhnya bergoyang tak terkendali. Orlov yang berada di dekatnya melambaikan tangan, mengirimkan gelombang kekuatan dewa utama untuk menekan Augusta, mencegahnya terjatuh. Tunggu sebentar. Aku butuh istirahat sejenak, ucap Augusta, lalu langsung memejamkan mata untuk memulihkan kondisi jiwanya. Tampaknya jiwa Augusta telah terluka. Linley mengamati semua itu dalam diam. Ia sama sekali tidak tahu harga yang harus dibayar Augusta untuk mengembalikan kebebasan ibunya. Namun dari perkataan penguasa kematian dan yang lainnya, Linley tahu bahwa harga untuk mengembalikan kebebasan seorang malaikat pasti sangat mahal. Augusta bahkan belum meminta esensi darah 4 binatang ilahi dari Linley. Ia malah langsung mulai memulihkan dirinya sendiri. Kini, Linley menatap ibunya, Lina. Lina sebelumnya hanya mengerutkan kening sambil merenung. Tetapi sekarang, ekspresi kegembiraan yang penuh kejutan muncul di wajahnya. Lina memandang Hogg, sedikit bingung. Ia kemudian berkata, "Berdasarkan percakapan kalian, kau adalah suamiku sebelum aku diubah menjadi malaikat?" Para malaikat mampu menggunakan logika dan pikiran rasional. Mereka adalah malaikat dan tidak memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh. Tetapi mereka sepenuhnya mengabdi kepada para dewa utama cahaya. "Lina, aku Hogg. Apa kau ingat sesuatu?" Hogg segera berjalan ke hadapannya. Matanya bersinar. "Apa kau masih ingat badai hujan lebat yang kita lalui bersama di Gunung Wushan? Apa kau masih ingat rumah kita, kota Wushan? Apa kau ingat malam saat kau dibawa pergi dariku, di penginapan di kota Venlai itu?" Lina sedikit terkejut. Pandangan bingung muncul di matanya, dan ia sedikit menggelengkan kepalanya. "Aku tidak ingat." Mata Hogg meredup, tetapi ia segera berkata, "Tidak apa-apa, kau akan tahu nanti. Aku akan membawamu kembali ke alam Yulan. Aku tahu kalau aku menjadi malaikat bersayap 12, kurang dari 10.000 tahun yang lalu." Lina kemudian menyunggingkan senyuman indah. "Dan aku juga merasa auramu terasa sangat akrab, walaupun di dalam ingatanku, aku tidak bisa menemukan alasannya. Meskipun jiwanya telah diubah, masih ada sedikit pengenalan samar di alam bawah sadarnya mengenai orang yang ia cintai di kehidupan sebelumnya. Benarkah?" Hogg tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya yang luar biasa. "Iya." Lina sedikit mengangguk. Linley yang melihat adegan ini merasa cukup puas di dalam hatinya. Walaupun ibunya telah kehilangan ingatannya setelah menjadi malaikat, mungkin karena apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya, ia masih memiliki perasaan khusus terhadap Hogg. "Mengerikan sekali," gumam Augusta yang wajahnya pucat saat membuka mata. Cahaya di matanya tampak sedikit lebih redup dari sebelumnya. Ia melirik Linley. "Meskipun aku tahu bahwa harga yang harus dibayar untuk mengembalikan kebebasan seorang malaikat sangat mahal, aku belum pernah melakukan hal ini sebelumnya. Ternyata harganya jauh lebih mahal daripada yang kuperkirakan." Orlov yang berada di dekat mereka terkekeh. "Augusta, karena kau sudah melakukannya, apa gunanya menyesal? Berikan padaku esensi darah 4 binatang ilahinya." Augusta menatap Linley. Linley tidak memainkan trik apapun. Dengan mengibaskan tangannya, ia memunculkan 4 botol kecil. 11 tetes esensi darah naga biru, 28 tetes esensi darah kura-kura hitam, 30 tetes esensi darah harimau putih,
dan 32 tetes esensi darah burung vermilion. Augusta memindai botol-botol itu dengan indera ilahinya, dan sebuah senyuman akhirnya muncul di wajahnya. Aku harap ini tidak mengecewakanku, gumam Augusta. Ia mengambil keempat botol tersebut. Orlov yang berada di dekat mereka menatap keempat botol itu. Matanya memancarkan kilauan cahaya. Ia sangat ingin memiliki keempat botol itu. Dengan kekuatannya, Linley dan Augusta sama sekali tidak mungkin bisa melawannya. Namun, demi menjaga gengsinya, Orlov hanya diam mengamati semua ini terjadi. Augusta, urusan ini sudah selesai. Aku akan pergi sekarang, ucap Linley. Augusta tidak berusaha menahannya lebih lama. Setelah itu, Linley membawa kedua orang tuanya pergi. Ia berubah menjadi seberkas cahaya hijau yang menghilang di cakrawala. Di tengah penerbangan, Linley diam-diam menghela napas lega sambil memperhatikan ibu dan ayahnya mengobrol. Untung saja ibu sepertinya memiliki sedikit kesan samar tentang ayah. Jika tidak, dia mungkin tidak akan mau ikut dengan kami. Ingatannya, sayangnya kolam kebangkitan malaikat benar-benar, tak ada satupun yang bisa Linley lakukan. Ketika manusia fana meninggal, mereka akan berubah menjadi jiwa yang telah tiada. Yang lemah akan berubah menjadi undead yang lemah, sementara yang kuat akan berubah menjadi undead yang kuat. Jiwa mereka sendiri tidak akan mengalami perubahan apapun, dan setelah menjadi dewa, para undead itu akan mendapatkan kembali ingatan mereka. Namun, para malaikat sangat berbeda. Ibunya dulunya adalah manusia fana, tetapi setelah mengalami transformasi, ia menjadi malaikat bersayap 12 yang kekuatannya setara dengan iblis bintang 7. Bagaimana mungkin kekuatannya meningkat sejauh itu tanpa jiwanya mengalami perubahan? Bahkan Linley sendiri tak akan mempercayainya. Sekarang satu-satunya cara adalah mengandalkan waktu. Biarkan ibu perlahan terbiasa dengan kami dan menerima kami. Meskipun Linley sedikit kecewa, melihat senyum di wajah ayahnya juga memberinya sedikit kepuasan. 1 bulan kemudian, alam infernal, benua Bloodridge, prefektur Indigo, pegunungan Skyride. Seorang balita berusia 3 tahun tampak berlari gembira di atas rerumputan. Hogg dan Lina duduk di satu sisi, menemani balita itu bermain. Linley, Wharton, dan Bebe duduk bersama, menyaksikan pemandangan itu. Kakak, lihatlah, sejak ibu kembali, ayah jauh lebih bahagia. Wharton tertawa saat berbicara. Dulu meskipun ayah terkadang senang saat melihat kita, dia selalu memikirkan ibu, lalu tampak begitu lesu. Sekarang dia sudah baik-baik saja. Kau benar. Linley tersenyum dan menghela napas penuh emosi. Sudah 1 bulan berlalu semenjak ibunya kembali. Selama kurun waktu ini, hubungan antara ayah dan ibunya telah berkembang pesat. Namun, Lina jelas merasa jauh lebih sulit untuk menerima Linley dan Wharton. Meski ia sering tersenyum saat bertemu Linley dan Wharton, serta menjadi sedikit lebih dekat dengan mereka, caranya memperlakukan Linley dan Wharton jelas tak bisa dibandingkan dengan caranya memperlakukan Hogg. Mungkin karena saat Lina meninggal, Linley masih balita, sedangkan Wharton masih bayi yang baru lahir. Alam bawah sadar Lina sama sekali tidak memiliki ingatan tentang Linley atau Wharton dewasa. Setelah beberapa waktu, ayah akan membawa ibu kembali ke alam Yulan. Nanti ketika melihat Gunung Wushan dan rumah lama kita, mungkin ibu akan mulai mengingatnya, ucap Wharton. Karena kedudukan unik Linley di alam Yulan, kediaman leluhur mereka tetap terjaga dalam kondisi yang sangat baik. Nanti aku akan kembali bersama ayah dan ibu, Linley tertawa tenang. Aku juga akan mulai menciptakan alam ilahi anginku. Bos, aku juga mau ikut, sahut Bebe dengan cepat. Aku juga ingin melihatmu saat menciptakan alam ilahi angin. Linley tertawa. Aku hanya akan mengirim klon dewa utama anginku ke sana, bukan klon yang lain. Tepat pada saat ini, Linley tiba-tiba mendongak dan membatin. Boson datang? Indra ilahi Linley mendeteksi bahwa Bloodridge Sovereign sedang bergegas menghampirinya. Tunggu di sini sebentar. Aku harus kembali ke kediamanku, ucap Linley. Lalu dalam sekejap mata, ia sudah sampai di dalam kediaman tempatnya berlatih. Kediaman Linley adalah tempat yang bahkan tak boleh dimasuki pelayan tanpa izin. Linley duduk di samping meja batu selama beberapa saat, lalu sosok berjubah merah darah turun dari langit. Itu adalah Bloodridge Sovereign, Boson. Hahaha, Boson, silahkan duduk, ucap Linley sambil tertawa. Linley, ini kedua kalinya aku datang ke tempatmu hanya dalam 2 bulan. Boson pun ikut tertawa. Oh iya, terakhir kali aku mengobrol denganmu tentang babak ke-10 Perang Alam.
Saat itu kau tampaknya menghadapi beberapa masalah. Apa semua itu sudah terselesaikan? Selama obrolan terakhir mereka, ekspresi Linley mendadak menjadi begitu buruk, dan ia kehilangan ketenangannya. Tentu saja Boson menyadarinya. Itulah sebabnya ia berhenti mengobrol dengan Linley dan memilih langsung pergi. Maaf, terakhir kali aku memang mengalami beberapa masalah. Linley tertawa, lalu mengulurkan tangan dan menuangkan anggur untuk dirinya sendiri dan Boson. Tapi semuanya sekarang sudah beres. Baguslah kalau sudah beres, Boson tertawa. Linley, kapan kau akan mulai mencari utusan? Boson, sepertinya kau cukup peduli dengan masalah ini. Linley mengangkat cangkirnya ke arah Boson yang tertawa pasrah lalu mengangkat cangkirnya sendiri. Keduanya langsung meneguk isi cangkir mereka. Boson kemudian berkata dengan nada pasrah, "Bukan aku yang peduli, tapi ini tugas yang diberikan oleh penguasa kehancuran kepadaku. Dia tahu hubungan kita cukup dekat." Linley mengangguk pelan. Selain itu, hampir semua dewa utama lainnya sudah memiliki utusan. Para utusan itu dipilih dengan sangat hati-hati oleh dewa utama junjungan mereka. Tentu saja, mereka tidak akan sembarangan mengirim para utusan itu menuju kematian. Bahkan jika para dewa utama bersedia melakukannya, para utusan itu sendiri kemungkinan besar tidak akan mau. Para utusan belum tentu mematuhi setiap perintah dewa utama. Jika seorang dewa utama menyuruh seorang utusan untuk mati, mungkinkah utusan itu benar-benar akan menerimanya? Linley menatap Boson. Lalu bagaimana? Apa aku harus mengirim utusanku sendiri untuk mati? Bukan itu maksud kami, sahut Boson. Kau bisa memilih beberapa calon utusan secara acak, lalu beritahu mereka bahwa jika ingin menjadi utusanmu, mereka harus diuji di medan perang alam. Kau akan memberi mereka sebuah artefak dewa utama lebih dulu. Jika mereka bertahan hidup, mereka akan menjadi utusan sejati. Jika mereka mati, maka di masa depan kau bisa mencari utusan lain. Menurutku akan ada cukup banyak orang yang rela mempertaruhkan nyawa demi kesempatan menjadi utusan dewa utama. Ya ampun, kalian benar-benar mengirim mereka menuju kematian. Linley serasa ingin mengumpat. Mereka tentu saja pergi atas kemauan sendiri. Boson tertawa bangga. Kami tidak memaksa mereka. Ucapan Boson memang benar. Mereka tidak dipaksa. Orang-orang yang sudah menjadi utusan tentu tidak akan mempertaruhkan nyawa demi sedikit kekuatan dewa utama. Namun bagi mereka yang belum menjadi utusan, jauh lebih besar kemungkinannya untuk rela mengambil resiko demi menjadi seorang utusan dan mendapatkan artefak dewa utama. Para dewa tingkat tinggi yang berani berkelana di alam tinggi dan alam ilahi pada dasarnya memang penyuka petualangan. Saat dibutuhkan, mereka rela mempertaruhkan segalanya. Keberhasilan berarti mendapatkan artefak dewa utama dan menjadi utusan, memperoleh kedudukan yang bahkan lebih tinggi dari seorang asura. Mereka akan menjadi salah satu dewa tingkat tinggi paling elit yang ada. Namun jika gagal, tentu saja mereka akan tewas. Dewa utama lainnya sudah memiliki utusan. Mereka tidak memiliki jatah tersisa. Tapi kau masih punya 6 jatah. Boson menghela napas. Akan sangat sedikit ahli tingkat komandan yang memasuki medan perang alam kali ini. Jadi 6 utusan akan menjadi seperti mata pisau, komandan garis depan bagi para pasukan. Asalkan mereka tidak cukup bodoh untuk bertarung secara langsung, mereka berenam akan sangat berguna. Linley mengangguk pelan. Ahli tingkat komandan tentu akan sangat berguna di medan perang alam. Namun yang paling berguna dari semuanya adalah para paragon. Kenapa kau tidak mencari beberapa paragon saja? Paragon bahkan jauh lebih efektif, ucap Linley. Dulu para paragon memang tidak punya rasa takut, tapi kali ini, Linley, coba pikirkan. Setiap orang yang masuk akan dibekali 2 tetes kekuatan dewa utama. Boson tertawa pelan. Serangan kelompok dengan setiap orang menggunakan kekuatan dewa utama secara maksimal, bahkan seorang paragon pun akan berada dalam bahaya kematian. Katakan padaku, apa yang bisa digunakan para dewa utama untuk membujuk para paragon itu agar mau masuk? Kecuali jika diberi sesuatu yang cukup menarik, mereka tidak mungkin mau masuk. Linley mau tak mau mengangguk. Memang benar bahwa para dewa utama tidak memiliki cukup hal untuk memikat para paragon agar mau masuk. Artefak dewa utama, mereka dibatasi hanya boleh menganugerahkan 1 artefak dewa utama kepada utusan mereka. Selain artefak dewa utama, apalagi yang bisa menarik minat seorang paragon? Paragon. Saat menghadapi seluruh pasukan dewa tingkat tinggi yang semuanya menggunakan kekuatan dewa utama, kemungkinan besar memiliki peluang kematian 50%, ucap Boson.
Adapun para komandan, meski mereka berhati-hati, peluang mereka mati dalam situasi semengerikan itu mungkin lebih dari 90%. Jika mereka begitu bodoh hingga mencoba bertarung secara langsung, mereka pasti akan mati. Boson tertawa pasrah. Oleh karena itu, tolong pilih beberapa utusan untuk memasuki medan perang alam. Jika kali ini kita berhasil, aku rasa penguasa kehancuran akan berterima kasih kepadamu. Linley memahami bahwa meski secara formal Boson datang untuk mengobrol dengannya, kenyataannya ia di sini menjalankan perintah penguasa kehancuran. Baiklah, aku setuju. Linley mengangguk. Membuat penguasa kehancuran berutang budi padanya adalah hal yang bagus. Mengenai para utusan, meskipun hal ini sangat berbahaya bagi mereka, ini juga sebuah kesempatan. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah mereka memiliki kemampuan untuk bertahan hidup? Bagus. Boson merasa cukup senang. Jadi, kapan kau akan berangkat? Tanyanya. Tak perlu terburu-buru, aku masih perlu memikirkannya. Kemana aku harus pergi untuk mencari utusan? Linley berkata dengan nada pasrah. Bahkan jika aku menyebarkan indera ilahiku untuk menutupi seluruh alam infernal, aku hanya bisa membedakan antara dewa tingkat rendah, dewa tingkat menengah, dan dewa tingkat tinggi. Tidak ada cara bagiku untuk mengetahui berapa banyak misteri mendalam yang telah dipadukan seseorang. Boson langsung tertawa. Aku punya dua cara. Aku tidak tahu mana yang lebih kau sukai. Katakan, sahut Linley dengan mata berbinar. Cara pertama adalah pergi ke kastil iblis dan dapatkan data semua iblis bintang 7. Karena penguasa kehancuranlah